Iya, kami ucapkan congratulations 2022 incoming local president GCI Batavia Atika Badang Taris yang sudah melakukan pemindahan C. Bergabung dalam GCI. Saya bergabung dengan GCI untuk memperkuat persaudaraan antar sesama pemuda di Indonesia. Saya sebagai analis terbesar luar negeri di Kementerian Perdagangan. Selamat siang semuanya, nama saya Aska. Pekerjaan saya saat ini sebagai analis riset. Lalu keinginan saya bergabung dengan GCI adalah untuk membangun network yang luas, juga sekaligus kalau bisa memberi kontribusi bagi sesama dan kalau bisa yang lebih luas lagi. Terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Destriana. Sekarang saya bekerja sebagai distributor dan juga dosen. Saya memiliki sebuah yayasan namanya House of Perempuan, dan saya ingin memberikan impact dengan skill dan knowledge yang saya punya. Thank you. Hai semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niki Clara. Di DOJ saya ditempatkan sebagai SG. Dan sekarang saya bergerak di yayasan yang memberdayakan teman-teman disabilitas bareng Mas Aji sama Mbak Atika juga. Terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Aji. Saya saat ini banyak berkecimpung di bidang regulasi teknologi dan ekonomi digital serta membantu pemberdayaan masyarakat juga. Tujuan saya masuk GCI Batavia adalah ingin menjadikan GCI Batavia sebagai organisasi berkelas internasional. Halo, selamat sore. Saya Kamki Weyanis. Saya bekerja sebagai seorang advokat. Saya punya kantor hukum sendiri. Kemudian saya juga seorang penulis. Saya sudah menerbitkan 5 published fiction books. Terus saya juga saat ini jadi Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Yang baru-baru ini saya buat juga perpustakaan. Silakan kawan-kawan GCI datang ke perpustakaan saya, namanya Baca di Tebet. Dan saya ingin masuk GCI karena Atika. Saya lihat tentu karena Atika ya, kita sevisi ya, kita dalam banyak hal, sevisinya ingin empower perempuan dan juga kaum rentan lainnya lah gitu. Kita di sini saya percaya GCI bisa jadi kekuatan yang hebat karena diisi anak-anak muda yang sangat produktif. Jadi semoga di GCI kita bisa memberikan kontribusi lebih untuk negara kita. Terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Emma. Saya dokter, banyak bergerak di bidang kesehatan dan juga sosial. Saya bergabung dengan GCI karena diajak oleh Kak Atika. Cuma mungkin dengan saya bergabung di organisasi ini bisa banyak atau ada beberapa program yang diselaraskan dengan masalah sosial atau kesehatan yang ada di masyarakat. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore, saya Nadim. Background saya sebagai dokter dengan mengambil micro major di data science. Saya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang health technology dan dengan fokus pada pencegahan penyakit menular. Saya bergabung bersama JCI dengan harapan bahwa saya bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat, terutama dalam sektor public health juga. Terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Ferhas. Saya seorang arsitek. Saya juga mempunyai usaha di bidang kesehatan. Dan tujuan saya masuk ke JCI, saya akan membantu Mbak Atika, Helpi, dan semua jajarannya agar kita dapat kontribusi lebih baik ke depan. Halo, nama saya Alan Ostenfeld. Saya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang digital advertising and online advertising. Tujuan saya masuk JCI adalah untuk
berkontribusi bersama teman-teman kepada masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Kita akan menyaksikan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno BBA yang akan ditayangkan melalui video taping berikut ini. Menurut survei yang dilakukan oleh UNDP membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menjadi entrepreneur karena dinilai siap dan mampu bersaing di pasar digital. Perempuan Indonesia telah mencetak banyak prestasi di bidang ekonomi kreatif. Suatu kebanggaan melihat betapa besarnya peran wanita dalam kemajuan ekonomi kreatif bangsa. Dan diharapkan dapat menjadi penerus keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemberdayaan dan transfer ilmu dalam berbagai rantai ekraf. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses untuk acara JCI Batavia Inauguration Ceremony tahun 2022 yang mengusung tema Women, Digital and Impact, Empowering Each Other. Semoga dengan hadirnya JCI Batavia ini dapat menyebarkan inspirasi dan optimisme terutama kepada perempuan Indonesia agar terus berupaya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Utamanya untuk membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Sekali lagi, selamat dan sukses selalu untuk JCI Batavia dan Ibu Ketua yang terpilih, Madam Chairman. Terima kasih juga Mas Adit yang sudah menyambungkan kita. Sukses untuk JCI Batavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dong tepuk tangan untuk video yang telah ditampilkan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno BBA selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mungkin beliau ada satu alasan yang tidak bisa hadir, tapi mengirimkan video itu sudah sangat mengapresiasi dalam acara inaugurasi JCI Batavia yang dipimpin langsung oleh Lokal Presiden Ibu Atika Batantaris. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Yunani, Bapak AKN Junjunan. Silakan video ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengapresiasi peran JCI Batavia dalam membuka kesempatan dan empowerment peran generasi muda Indonesia. Peran ini sangat krusial. Hasil penelitian McKinsey menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi emerging digital and technology driven nation. Kita bisa lihat sendiri karya dan kreasi anak muda Indonesia di dunia digital. It's an endless universe. Tema Women, Digital and Impact yang diusung JCI Batavia sudah tepat. Kami bisa menunjukkan keterlibatan perempuan berhubungan erat dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Itu digital Indonesia cukup banyak pada perempuan untuk berdikari. Hasil riset Advance mendata hampir 75% perempuan yang tertarik, namun saat ini baru tercatat masih sekitar 2% yang betul-betul berkarya. Harapan saya, JCI Batavia dapat menyebarkan inspirasi bagi siapapun, dimanapun, terutama kaum perempuan, untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam industri digital. Karena teknologi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk merubah keadaan. Selamat dan sukses untuk JCI Batavia Inauguration Ceremony 2022. Terima kasih. Salam dari Yunani. Saya Ibu Akan Junjunan, Duta Besar Indonesia untuk Yunani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mulai dong tepuk tangan. Kita sama-sama puasa ya, mudah-mudahan. Jangan lemas-lemas ya teman-teman semua, karena itu adalah suatu penghargaan yang disampaikan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Yunani, Bapak BB AKN Junjunan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita masih berada dalam acara sambutan. Kembali penayangan sambutan Ketua Asosiasi Fintech Indonesia, Aptek, Pandu Patria Syahrir. Silakan video ditampilkan. Baru kepada Mbak Atika Batantaris, selamat untuk menjadi ketua baru. Ini topiknya menurut saya pas sekali mengenai tema Women, Digital dan Impact. Menurut survei TechCrunch terakhir, 74% dari perempuan yang duduk di bangku sekolah sangat
menarik karir di digital. Namun kenyataannya keterlibatan perempuan di sektor ini masih di angka 25%. Karena survei juga menyentuhkan juga bahwa keterlibatan perempuan hubungan langsung dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Nah, harapan saya dan juga harapannya kepada Mbak Atika bisa organisasi ini menyebarkan inspirasi bagi siapapun, terutama kaum perempuan, untuk menciptakan dampak positif bagi kota kita melalui teknologi. Karena teknologi menurut saya pribadi adalah cara paling efektif untuk merubah keadaan yang lebih baik lagi. Sekali lagi selamat buat JCI Batavia, kepada Mbak Atika untuk kepemimpinannya yang baru, dan semoga organisasi ini menjadi banyak nilai-nilai positif kepada lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa memang ya, tepuk tangan itu susah untuk diapresiasi ya, tapi saya sangat yakin bahwa kita semua juga nanti akan sama-sama juga bisa menjadi salah satu bagian dari orang yang penting di Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau tadi kita menayangkan video taping sambutan-sambutan, namun kali ini kita akan mendengarkan sambutan secara langsung staf khusus Presiden kepada Ibu Angki Yudistian. Kepadanya disilahkan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat untuk Mbak Atika dan seluruh pengurus dan jajarannya, dan juga ibunya Mbak Atika ya. Terima kasih hari ini kita bersatu ya di sini ya, dikumpulkan, dan saya juga sudah beberapa yang kenal dan juga sudah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Selamat untuk Mbak Atika atas inaugurationnya, dan selamat untuk teman-teman semuanya yang hari ini sudah dilantik. Harapan saya sih mudah-mudahan dengan teman-teman dari JCI Batavia ini bisa menjadi mitra kuncinya pemerintah, karena pemerintah itu nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa kerja sendirian, kita butuh perpanjangan tangan, kita butuh sinergi, kita butuh kolaborasi bersama-sama untuk menuju Indonesia maju. Itu baik, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, saya sebagai staf khusus beliau memberikan pesan pada waktu kick off G20 Women's Empowerment Meeting, menekankan pada 3 syarat utama yang harus dipenuhi sebagai upaya mendorong pemberdayaan perempuan di Indonesia. Ketiga syarat tersebut adalah yang pertama, pemerataan infrastruktur digital, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah perihal literasi digital. Ketiga, pelatihan keterampilan wirausaha bagi seluruh perempuan di pelosok tanah air. Jadi ada 3 arahan langsung dari Bapak Presiden: infrastruktur, literasi digital, dan juga skill set perempuan-perempuan untuk di seluruh Indonesia. Nah, yang pasti kepemimpinan Bapak Presiden itu selalu menyampaikan kepada pemimpin saat G20 bahwa Indonesia ini menganut yang bersifat tentang inklusivitas. Jadi inklusivitas ini artinya yang bersifat no one is left behind. Tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Bahkan perempuan ini adalah termasuk kelompok rentan. Perempuan, penyandang disabilitas, dan lain-lainnya. Itu banyak kelompok rentan yang artinya menjadi prioritas pemerintah. Bagaimana caranya perempuan ini tidak tertinggal dari berbagai program-program pemerintah, baik program pemerintah dan non-pemerintah. Nah, Kemudian di Indonesia ini Bapak Presiden tuh selalu mengingatkan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini kita tuh lebih kesulitan banget ya. Vaksinasi terus kita upayakan. Di saat tahun 2022 ini kita berusaha untuk lebih pulih terhadap perekonomian kita. Nah, perekonomian domestik kita ini 65 juta unit UMKM
yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional. Dari jumlah UMKM itu, sebanyak 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Sehingga kita memberdayakan UMKM artinya juga memberdayakan perempuan. Nah, jadi UMKM juga ini menunjukkan ketangguhannya walaupun kita dihajar sama pandemi, kita tuh bisa membuktikan bahwa UMKM ini tuh mampu bertahan di saat kita kesulitan. Maka peran perempuan dan UMKM bagi kemajuan bangsa merupakan sendi utama perekonomian kita. Nah, semua langkah akselerasi digital ini tentunya juga harus menyentuh semua kalangan. Seperti Pak Presiden mengatakan bahwa bersifat inklusif yang ramah terhadap semua pihak, termasuk penyandang disabilitas dan sebagai kelompok masyarakat rentan. Maka program pengembangan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta pelatihan kewirausahaan digital harus juga difokuskan untuk mengakomodir kebutuhan dan potensi perempuan di Indonesia. Nah, di sisi lain dari kewirausahaan, bagaimana dengan sisi ketenagakerjaan formal? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh BCG yang dirilis pada Oktober 2020, mengkaji tentang peran perempuan di industri teknologi di Asia, Indonesia ini masih jauh dari rata-rata dibandingkan negara-negara lain. Maka dari itu seperti perempuan ini masih 22% masih rendah. Padahal seperti Malaysia, Filipina 35%, Singapura 41%, Thailand 42%, Vietnam 34%. Maka dengan semakin tingginya exposure dunia terhadap potensial digital, kita harus optimis bahwa kedepannya akan banyak perempuan Indonesia yang berpotensi dan semakin tertarik mengembangkan teknologi untuk mendukung pemberdayaan sesama perempuan di Indonesia. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi inaugurasi GCI Batavia, Mbak Atika, dengan kepemimpinan Mbak Atika bisa mengajak teman-teman kepengurusan bisa menjadi mitra kunci pemerintah dan mitra kunci organisasi lainnya. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya, bahwa Duta Besar Prancis itu Indonesia juga merupakan wakil dari UNESCO, menitipkan grand prize dari UNESCO sebesar 50.000 sampai 100.000 US dollar yang bisa digunakan oleh nominasi-nominasi dengan tema Girl and Women's Education. Jadi ini momen khusus juga untuk GCI Batavia bisa membantu pendidikan Indonesia, membantu kami di G20, membantu kami di Women 20. Mudah-mudahan dengan GCI Batavia ini bisa mendorong perempuan Indonesia yang lebih mandiri, produktif dan maju. Kalau seperti kata bapak-bapak tadi yang memberikan speech, GCI bisa menjadi inspiration, dan buat saya GCI bisa menjadi mitra kunci pemerintah karena kami berharap menjadi Indonesia maju, Indonesia inklusif butuh kolaborasi dan sinergi bersama-sama. Mudah-mudahan dengan GCI ini kita bisa mewujudkan itu. Baiklah, terima kasih sekali lagi, selamat Mbak Atika, selamat juga teman-teman, sehat selalu dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan sambutan dari 2022 Incoming Local President GCI Batavia, Ibu Atika Batangtaris. Kepadanya disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti, Om Santianto, Shalom, salam kebajikan. Saya akan membacakan pidato dalam berbahasa Inggris menurut standar JCI International. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Wagub DKI Jakarta. Terima kasih dalam waktunya untuk menyempatkan datang di inaugurasi. Dan Ibu Angki Yudhistia, staf sus Presiden RI yang sudah menyempatkan waktunya sehingga bekerja sama ke depannya bersama. So, let's start.
As a JCI Batavia President 2022, it is my pleasure to announce that our annual theme and focus for the year 2022 will revolve around commitment and integrated economic global system, women, digital, and impact, empower each other. As a country is embracing a solid path to recover from the pandemic and support government program Recovery Economic National, or PEN. The government currently preparing for the upcoming G20 annual summit, which has started with a series event culminating in the high-level summit in November. I believe this is the perfect timing to further drive this agenda. One of the key issues designated by one of the engagement groups of the G20 is W20, which is Women 20. Efforts to fight for gender equality and women's empowerment will be the priority focus of the Women 20 presidency of Indonesia this year. In support of this agenda, JCI Batavia hopes that country and government leaders place gender equality and women's empowerment at the center of global discussions on the path to economic recovery after COVID-19, promote sustainable development, and invest in inclusive growth. It should be heavily emphasized that a strong commitment to reduce discriminations against women is required in order to female population and actively participating in recovery from the pandemic. Furthermore, from a global cultural diplomacy point of view, by participating in the current global narrative of women empowerment led by the G20, JCI Batavia can place itself at the center of diplomacy among the largest economic countries. We hope we can achieve JCI's mission and influence the high-level commitments that will be issued at the global national stage to include an agenda for women's empowerment and gender equality. To achieve the aforementioned objectives, JCI Batavia will raise our priorities issues for its yearly agenda. This first promotes equality, security, and welfare by eliminating discrimination that hinders women's participation in economy. Second, achieving digital economy inclusion by supporting by MSMEs that are owned and managed by women. Third, addressing vulnerability to increase resilience with a focus on women and disabilities. Fourth, advancing gender equal post-COVID health, economic, and social recovery. Under this context and environment, JCI Batavia believes that the digital age will create opportunities for everyone regardless of gender, especially Indonesia, which is the largest digital economy in ASEAN, on the fastest growing digital economy in the world. Technology can indeed help close the gender gap and empower women. Although the latest data shows that women comprise 49% of the Indonesian population, comprising 134 million people, BPS data in 2020 shows that the majority of women are still working in sales and marketing, 27%, in agriculture, 26%, and professional women workforce only comprise 9.8% of the population. According to the GE Women Network in 2020, less than 10% of STEM professionals, science, technology, engineering, and math, are women. In startup world, we have seen stellar women founders and engineers, but the majority remains a boys' club. Therefore, technology can be the key provide equal opportunities for women in Indonesia through new opportunities in e-commerce, social commerce, or micro-business models such as arisan or warung. On the other hand, ICT remains an area where women commonly experience discrimination and exclusion for access to digital jobs to cyber harassment. A lot of remains to be done in order to achieve a level playing field. JCI Batavia will focus on driving substantial number of female professionals to join workforce
and putting more effort through our organizations into supporting and promoting them workout throughout their career. Using our strong global links, international collaborations and cooperations must be continued to encourage so that digital transformations can contribute to economic growth and social empowerment. We also believe JCI Batavia can play many roles in digital space. First, we can play a proactive role in bridging the digital divide and ensuring digital inclusiveness by fostering business and investments to build quality and affordable digital infrastructures. Second, strengthening global cooperation in digital literacy, which is crucial to help people fully benefit in digital transformations. Third, JCI international cooperations can build secure digital ecosystem. Estimates potential loss from global data breach can reach up to $5 trillion by 2024. Thus, the digital security aspect remains a big question that is important to rebuild trust. The discussion of JCI will be important beginning to strengthen the future global digital order and encourage sustainability of the discussion of the digital economy as a central issue. In conclusions, to link the two agendas, gender and digital, I can say that women hold crucial yet precarious role in our society and change caused by COVID-19 pandemic and climate crisis magnify this reality. Empowering women for gender-responsive action means women must take their place as leaders and policymakers, agent and change the decision-making level. JCI Batavia aim to do that. Keep stronger and move together. Thank you very much. We would like to thank you to 2022 incoming local president JCI Batavia, Ms. Atika Batang Taris. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA. Kepadanya disilahkan. Staf khusus Presiden Republik Indonesia Ibu Angki, dan juga yang kami hormati Sekretaris Jenderal JCI Bapak Aki Bapak Aki, ini catatannya ketinggalan ini. Terus yang kami hormati Ibu Atika Batang Haris yang juga lokal JCI Batavia, lokal presiden JCI Batavia, dan para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan pelantikan Junior Chamber Internasional atau JCI Batavia pada sore hari ini 19 April 2020. Atas nama Pemprov DKI Jakarta dan pribadi, tentu saya sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini. Kita syukuri bahwa kita dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan ini sebagai JCI Batavia sebagai organisasi nasional pemuda non-politik non-sektarian serta bagian dari organisasi kepemudaan internasional terbesar di dunia yang berafiliasi di PBB, semoga kegiatan JCI ini menghasilkan satu yang berguna dalam jangka panjang dalam rangka menciptakan perubahan positif di seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia,
Pada era persaingan yang sangat ketat ini, Indonesia sesungguhnya memiliki satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kita memiliki 60% dari penduduk Indonesia adalah anak muda. Ini sebuah kekuatan, dan apabila kita bisa mengelola dan memanfaatkannya dari potensi kekuatan ini, kita betul-betul harus fokus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kita bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Selanjutnya kita juga harus mampu membalik piramid kualifikasi tenaga kerja yang mayoritas masih berpendidikan rendah menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Seperti kita ketahui, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia menurut BPS mencatat jumlah pengangguran Indonesia sebesar 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah ini naik dari 8,7 juta orang pada Februari 2021. Tetapi menurun jika dibandingkan 9,7 juta orang pada periode yang sama di tahun sebelumnya, atau tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, Indonesia memasuki bonus demografi. Jumlah anak muda usia 16 sampai 30 tahun sebanyak 63 juta atau 24% dari total populasi. Kebanyakan mereka berwawasan global, ingin berkolaborasi untuk berinovasi untuk hidup yang lebih baik. Kita harus terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Stop intoleransi, stop xenofobia, stop radikalisme, dan stop terorisme. Terus kita kikis politik identitas di negara kita dari berbagai belahan dunia, baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya. Politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, ancaman bagi kemajemukan, dan ancaman bagi toleransi. Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang dapat mengakibatkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial. Kita harus mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi serta kemajukan dan mencegah dunia dari ancaman benturan peradaban atau clash of civilization. Hadirin yang saya hormati, kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi akan menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi bagi tantangan ekonomi global. Ini yang sebenarnya Indonesia dan ASEAN memproyeksikan melalui ASEAN Outlook of the Indo-Pacific. Outlook yang akan mengubah rivalitas menjadi kerjasama, yang mengubah trust deficit menjadi strategic trust. Jika ini dijalankan, kawasan Indo-Pasifik akan menjadi pusat Indonesia sekarang yang memiliki 1 dekakorn dan 4 unicorn yang dimotori oleh anak-anak muda kita. Anak muda Indonesia dibentuk oleh nilai-nilai yang luhur, hidup di alam yang demokratis, familiar dengan Netflix, Instagram, Facebook, dan saling aktif bertukar pikiran lintas negara. Hal ini menjadi pondasi nilai yang kuat dan menjalin persahabatan masa kini dan masa yang akan datang. Tahun 2045, 1 abad umur Republik ini, Indonesia akan bertransformasi menjadi pemain besar di dunia. Menurut PricewaterhouseCoopers, misalnya pada 2045 Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dengan PDB atau produk domestik bruto sekitar 10,5 triliun US dollar. Indonesia juga akan menjadi negara emerging market dengan jumlah kelas menengah terbesar ketiga di dunia. Namun di lain sisi, tahun 2045 dunia juga diprediksi semakin dipenuhi ketidakpastian. Jika tren saat ini berlanjut, maka dunia ketiga dekade mendatang akan semakin terdisrupsi, situasi geopolitik dan geoekonomi dunia semakin berat. Stagnasi pertumbuhan bahkan resesi ekonomi dunia juga sulit dihindari. Dikhawatirkan nilai demokrasi dan kemajuan akan termarginalkan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia harus fokus pada isu-isu kemanusiaan dan demokrasi. Pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan, Indonesia harus menjadi jangkar di kawasan Indo-Pasifik. Hadirin yang saya hormati,
air buat teman-teman anak-anak muda yang ada di GCI Batavia. Jangan pernah kita berhenti. Yang kita impikan mesti apa yang didambakan belum ada di depan mata. Kita pernah menyaksikan film Habibie dan Ainun, telah menyaksikan bagaimana perjuangan Habibie dalam meraih kesuksesan. Di film tersebut digambarkan bagaimana sulitnya Pak Habibie yang serba terbatas, dan Pak Habibie pernah merasakan tidak enaknya diremehkan oleh sesama pekerja di sana. Beberapa kali idenya ditolak, bahkan dianggap remeh. Namun semua hal itu tidak pernah membuat Pak Habibie menyerah. Ia terus berusaha sehingga akhirnya apa yang diinginkan dapat terwujud. Kisah ini satu pelajaran yang menarik bisa kita ambil, jangan pernah menyerah. Jadi bagi kita generasi muda bangsa khususnya, jangan pernah sekali-sekali menyerah. Seperti apa yang dikatakan oleh Soichiro Honda yang mengatakan, orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi tidak pernah melihat kegagalan saya yang 99%. Untuk meraih keberhasilan harus terus berusaha, bekerja keras terlebih dahulu, dan tak ada keberhasilan yang didapat dengan instan. Jadi Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, khususnya generasi muda, saya ingin mengajak kita semua untuk terus maju ke depan. Tantangan ke depan bangsa ini memang tidak mudah. Apalagi 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID yang luar biasa. Tapi kita bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu mengendalikan COVID dibandingkan negara-negara di dunia. Hari-hari ini kita lihat masih banyak negara yang masih cukup kewalahan menghadapi pandemi COVID. Sekalipun ada juga negara yang sudah menganggap pandemi COVID sebagai endemi. Memang tidak ada pilihan bagi satu negara, maka kita harus maju terus, harus bangkit dari ekonomi bangsa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu saudara semua, terutama generasi muda. Semoga kegiatan ini bisa memotivasi kita semua untuk terus maju, bersinergi, berkolaborasi, dan bangkit ke depan bersama. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tahan sebentar Bapak untuk di tempat, karena kita akan kan hari ini GCI Batavia Inauguration, mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Tika. Ya, untuk inaugurasi kali ini mengusung tema Commitment and Integrated Global Economic System, which is itu ada Women, Digital and Impact, dan kita juga empower each others. Jadi sangat luas karena di judul pertama ini kita mengusung komitmen dulu, itu sangat kuat karena kita memang benar-benar komit seperti yang tadi terlihat juga di akhir acara. Kita langsung MOU dengan Yayasan Disabilitas untuk mensupport dan empowering mereka dari segi bisnis, UMKM maupun dari segi aktivitas lainnya yang dapat mendukung dan dapat mendukung program pemerintah. Seperti apa tuh yang mendukung program pemerintah? Fokus program kali ini kita tetap empowering women and disabilities. Kenapa? Mereka sangat membutuhkan support dari kaum manapun yang dapat menyetarakan gender dan menyetarakan posisi mereka sebagai manusia yang dapat memajukan ekonomi. Nah, pada saat ini digital sedang disemarakan. Digital ekonomi, bisnis digital, semua sedang disemarakan. Jadi bagi beberapa lapisan perempuan maupun anak-anak maupun disabilitas yang belum menjangkau daerah digital tersebut, kita bantu melalui training dan melalui beberapa transfer knowledge yang akan diadakan acara di program GCI Batavia ini. Kita bantu mereka untuk menemukan keahliannya masing-masing, khususnya di bidang UMKM dan keahlian mereka
maupun di kesenian maupun di dunia entrepreneur. Karena bagi mereka sendiri kesulitan mereka dalam mendapatkan informasi itu sangat amat jaraknya itu sangat amat renggang sekali, sehingga kenapa tidak JCI Batavia menjadi jembatan agar perolehan informasi mereka tentang tenaga kerjaan maupun UMKM itu sangat mudah diberikan. Kita bisa menjembatani, dan apabila women, disabilities, dan middle lower society itu sudah melek digital, tandanya sudah tidak ada lagi kesetaraan gender dan sudah tidak ada lagi timpang sosial, sehingga tujuan dari pemerintah untuk menyamaratakan ekonomi juga semakin jelas, dan kita tidak perlu mempermasalahkan kesenjangan-kesenjangan itu, karena kesenjangan itu perlahan-lahan sudah kita bantu. Selain itu, program-program di sini juga menurut saya akan membuat dan kami akan membuat lebih fun lagi, karena anak muda itu harus fun dalam mengerjakan segala sesuatu, karena anak muda itu penuh dengan energi dan tujuan vision mission mereka, dengan mimpi-mimpi mereka yang tidak terbatas. Kita juga kemarin sudah mengadakan webinar Power of Perseverance International Women's Day di 8 Maret. Dan kita juga nanti selagi masih acara Ramadan, kita juga akan mengadakan buka puasa dengan anak yatim maupun disabilitas. Terus selanjutnya kita juga ada UMKM training disabilitas yang disupport oleh stafsus Presiden Joko Widodo, yaitu Angki Yudhistia. Terus kita juga ada kunjungan ke Paskas Halim. Kita akan tembak-menembak, latihan tembak-menembak untuk melatih fokus kita, karena di balik olahraga tersebut dibutuhkan ketangkasan dalam berpikir dan memancing tingkat intelijensia kita pada kaum muda agar selalu fokus terhadap apapun yang dikerjakan dan tidak bisa diganggu oleh hal-hal lainnya, dan kita benar-benar fokus untuk meraih target atau tujuan kita. Dan kita juga ada audiensi program DKI dengan program DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan pada Juli tanggal 1, 2, 3, 2022 kita juga support G20 di Bandung dengan W20 atau Women 20. Dan kebetulan JCI Batavia akan bekerja sama dan menggandeng JCI FEM untuk bersama-sama mengkampanye dan menyemarakan acara Women 20 yang berada di Bandung. Terus ada olahraga juga, selain menembak kita juga ada olahraga golf, tapi dikhususkan untuk kaum disabilitas. Karena kebetulan saya menjadi pengurus PGA Tour Indonesia, dan di dalam ADART kita terdapat golf untuk disabilitas. Dan kenapa tidak kita memakai tema golf disabilitas untuk menginspirasi bahwa golf itu bisa untuk kaum mana saja, bisa untuk jenis kelamin mana saja, dan itu tidak menghalangi olahraga golf itu sendiri. Selain itu ada Asian Pacific Conference di Takaishi, Jepang. Saat ini kami masih menunggu jawaban dari JCI Tokyo yang kebetulan our chapter yaitu JCI Batavia dan JCI Tokyo itu adalah sister chapter, dan kita sudah menjalin hubungan yang sangat amat lama sekali dengan JCI Tokyo. Mereka mengadakan ASPAC di Takaishi, Jepang, tapi masih menunggu online atau offline. Dan juga ada AMEC atau biasa disebut Africa and the Middle East Conference di Burkina Faso, Tunisia. Kebetulan saya juga diundang oleh LBUD di sana, dan semoga kita dapat mengikuti programnya apabila programnya itu sama dan bersinergi dengan tujuan kita. Kita juga ada FGD Support G20 2022 tentang Disability Act. Terus kita juga ada JCI Tokyo dan JCI Batavia meeting di Tokyo. Biasanya kita adakan itu selain kita adakan gathering, juga ada business matching yang sangat amat efektif bagi kita
yang mempunyai usaha maupun entrepreneur Jakarta atau Indonesia yang ingin mencari investor di sana, kita bisa presentasi bisnis kita sehingga bisnis matching bisa terlaksana dengan efektif. Lalu tahun ini juga ada World Congress JCI di Hong Kong, dan yang terakhir ada Asian Leadership Conference 2022 di Korea. Kebetulan kita juga diundang. Dan setelah itu acara senang-senangnya juga ada acara pesta halal, pesta sehat, semuanya gathering, berkumpul bersama, bernyanyi, bermusik, berolahraga, dan kita semua juga tidak melulu serius. Kalau walaupun itu serius, itu pun berguna untuk semuanya, dari kita untuk kita. Kan ada pesan-pesan khusus juga dari staf sus Presiden Bu Anki, sama juga dari Menteri Pariwisata Pak Sandi, dan juga Wagub. Nah, mungkin ada yang dari pesan-pesan tersebut ada yang akan diserap dan akan dilaksanakan. Oke. Untuk pesan-pesan dari Mas Sandi juga ya, Mas Sandi itu tadi menyampaikan bahwa memang menurut survei itu memang 74% perempuan duduk di bangku sekolah tertarik meniti karir di digital. Ya, memang tertarik. Tapi kenyataannya keterlibatannya hanya 25%. Kalaupun orang sudah tertarik, kenapa sih tidak kita support di situ dengan cara apa? Sosialisasi, kita adakan seminar, kita adakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan digitalisasi. Bagaimana sih cara mereka untuk memaparkan bisnis mereka lewat digital yang efektif? Kenapa kalau banyak yang tertarik perempuan kita tidak empower? Nah, disitulah gunanya program kita, dan insya Allah akan terlaksana dengan baik dan benar. Kalau untuk dari staf sus Presiden Angki Yudhistia, sama misinya dengan Women dan Disabilities, dan kebetulan Mbak Angki sendiri memberikan tugas dengan kedatangan beliau ke sini, ke inaugurasi ini. Beliau langsung memberikan mandat ke kami JCI Batavia untuk melakukan project UNESCO Prize for Girls and Women's Education. Dan ini benar-benar project kemanusiaan dan misi kemanusiaan yang diadakan oleh UNESCO, dan Ibu Angki memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakannya, yang deadline-nya itu kita harus merangkai dan menyusun proposal maupun kegiatan dengan deadline 20 Mei nanti. Jadi itu sebelum acara dia sudah memberikan mandat kepada kami agar bersama-sama untuk membangun girls and women's education. Gitu. Dan dari Pak Wagub ya, terakhir Pak Wagub Ariza. Dari Pak Wagub Ariza itu saya sangat terhormat sekali atas kedatangan di sela-sela kesibukan beliau yang masih concern untuk melihat kami yang masih mempunyai energi untuk selalu melakukan kebaikan, khususnya dari economic digital ini yang empower women and disabilities. Dan beliau sangat mendukung bahwa kita sebagai anak muda juga harus concern dari segala jenis apa sih tadi si Pak Wagub ngomong apa sih tadi? Jadi untuk pemuda mempunyai kekuatan sendiri, sehingga komunitas-komunitas pemuda itu harus diarahkan ke arah yang positif, dan beliau sangat amat mensupport program yang sudah diusung. Dan insya Allah dalam kedepannya beliau yang sekarang memegang Provinsi DKI Jakarta bisa mensupport program-program lokal, yaitu di DKI Jakarta, untuk dibawa nanti ke kancah G20 maupun W20. Oke, terima kasih Mbak Tika.